Hai guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini saya mau mencoba membuat pupuk AB mix khusus pohon anggur ya, terutama fase vegetatif maupun fase generatif. Pupuk apa saja yang saya gunakan untuk meracik pupuk AB mix ini? Ini diantaranya saya pakai pupuk-pupuk yang dijual di pasaran ya. Ini ada magnesium sulfat seperti ini. Unsur haranya magnesium 16%, sulfur 13% ya. Terus ada kalsium nitrat. Unsur haranya nitrogen 15%, kalsium 26% ya. Terus ada ini MKP Patani. Unsur haranya fosfat 52%, kalium 34%. Terus ada Ultradap Patani. Unsur hara nitrogen 12%, fosfat 60%. Terus ada KNO 3 putih. Ini unsur haranya nitrogen 13%, kalium 46%. Halus, pupuknya halus semua ya guys ya. Ini larut semua 100% ke dalam air ya. Nih lambangnya ini ya, larut air. Semua juga ada nih yang ini. Ini pupuk mikronya ada Vitaflex dan Vitoplex, Vita dan Vito, sama ini ya FE EDH kayak gini. Oke, bagaimana cara meraciknya? Langsung aja ya guys ya. Pertama-tama kita siapin dulu gelas ukur A sama B ya, sama timbangan. Saya potong dulu nih, buka. Ntar saya skip dulu ya. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya nih saya sudah membuat catatan. Ini perhitungan persentase dosis dari masing-masing pupuk yang saya pakai ya guys ya, untuk membuat pupuk AB mix. Nah, ini saya mau sedikit jelaskan ya.
Ini untuk pekatan masing-masing 5 liter A dan pekatan 5 liter B ya. Ini ada 1 kilo magnesium sulfat. Ini kita pakai, terus MKP terhadap KNO3 putih kristal ya, kalsium nitrat. Nah, ini unsur haranya ini ya guys, 13% MKP 52-34%, fosfor kaliumnya, terus ultradap 12-60%, KNO3 putih, nitrogennya 13, kalium 46%, kalsium nitrat, nitrogen 15,5, kalsiumnya 26%. Ini kalau 1 kilo ya, dengan berat 1 kilo. Ini kita dapati unsur haranya ini ya guys ya, yang di bawah sini nih, 40, 112, 80%, 18%, 13%, 26%. Nah, untuk unsur hara makro ini ada perubahan ya di sini. Saya kasih keterangan di samping. Untuk pekatan B ini saya up atau saya lipat gandakan 1 kali, artinya ini 2 kali lipat ya, yang saya tandain ini. Terus ini down setengah kali, artinya ini saya kurangi ya, saya kurangi menjadi setengah bagian ya guys. Ini MKP nya setengah bagian, terus ini juga ultradapnya setengah bagian. Nah, terus ini ada untuk A nya, pekatan A KNO3 putih kristal ini normal. Terus kalsium nitrat ini saya up 1 kali ya, berarti saya pakai 2 bagian ini. Dan untuk mikronya di sini ada Vitaflex, ini unsur haranya ya. Terus Vitaflex, ini unsur haranya. Ini untuk pekatan B. Dan ini ada FEEDDH ya, 6%. Ini untuk pekatan A, pupuk mikronya. Seperti ini ya. Ini total unsur mikro pada pekatan B. Sini total yang bawah. Ini FEEDDH ini untuk FE high ya. Dan yang ini Vito dan Vitaflex. Ini juga ada FE. Ini untuk FE low. Biasanya sih kayak gitu guys. Ini media tanam saya sekam bakar kokopit Pasir Malang, perbandingan 3:21 ya, jadi lebih banyak sekam bakar kokopit Pasir Malangnya. Ini foliar fertilizer, pemupukan semprot daun. Ini teman-teman bisa pakai CU tembaga 15%, 0,2 gram per liter, dicampur dengan NPK Rusia makro mikro ya, 16 plus mikro 2 gram per liter.
Intervalnya 25 hari sekali. Nah, ini dosis AB mixnya. Untuk fase bibit pakai 200 sampai 400 ppm, fase vegetatif 400 sampai 800 ppm, fase generatif 800 sampai 1200 ppm. Intervalnya 1 sampai 2 kali sehari, 3 sampai 5 menit, pompa akuarium ya. Nah, ini interval juga berpengaruh sama menitnya, berpengaruh sama besaran pompa ya. 1 sampai 2 kali juga nih sehari, berpengaruh sama hubungannya sama ini media tanam ya. Kalau tergantung porositasnya. Kalau porositasnya poros bisa 2 kali, atau kalau kokopitnya banyak berarti porositasnya kurang ya, itu penyiraman bisa 1 kali kayak gitu guys. Nah, air baku yang saya gunakan bisa air hujan, air AC, air tetesan AC ya, pembuangan AC, air pump, air mineral, air tanah. Air tanah ini air sumur maksudnya ya, dengan ppm 0 sampai 200 ppm. Tentunya ini air tawar ya guys ya, usahakan air tawar ya, seperti ini. Langsung aja kita buat pupuknya ya. Kita akan buat yang pupuk A dulu. Kita nyalakan timbangannya. Oke, udah 0. Sesuai ini ya, schedule. Saya mau buat A. Ini pupuknya KNO3 putih. Iya, ini untuk pembuatan kali ini saya buatnya ukuran 500 ml ya, atau 1/10-nya guys dari 5 liter. Saya bikin 500 ml, jadi saya kurangi aja ya ininya, dosisnya. Di sini berarti KNO3 putih kristal menjadi 100 gram. Dan kalsium nitrat up 1 kali berarti 200 gram. Nah, ini ultradap harusnya kan 1 kilo ya, 100 gram karena diturunkan menjadi 50 gram. Ini juga MKP 50 gram. Yang ini magnesium sulfat saya up 1 kali menjadi 200 gram. Ya, seperti ini ya yang akan kita buat dosisnya. Terus untuk mikro ini menjadi 1/10-nya ya, menjadi 2,5 gram Vitoflex. Dan 2,5 gram Vitaflex. Dan ini menjadi 2,5 gram FEDDH untuk pekatan A. Ya, seperti ini ya. Oke, langsung aja kita timbang pupuknya. KNO3 putih
gram. Oh, kelewat, terlalu banyak. Oke, udah 100 gram ya teman-teman. Kita masukkan. Ke sini. Terus kalsium nitrat 200 gram. Oke. Enggak, lebih sedikit. Udah. Lalu mikronya ya, kita masukin dulu. Next, pupuk mikronya ini mikro FE EDH ya, 6%. Seberat 2,5 gram. Ya, ini 2,5 gram pupuk mikro. Masukkan ke sini ya. Oke, udah jadi ya. Ini pupuk yang A. Next kita buat yang B ya. Sebelum kita beralih ke pupuk yang B, ini sisa-sisa pupuk yang ada di sini kita bersihkan dulu ya. Ini wadahnya kita cuci untuk menghindari kontaminasi pencampuran pupuk. Oke, next selanjutnya kita buat yang B. Kita timbang dulu magnesium sulfat sebanyak 200 gram. Lebih dikit nggak apa-apa ya guys. Magnesium sulfat gram kita masukkan. Next kita ambil MKP sebanyak 50 gram. Oke, MKP 50 gram. Ya. Next Ultradap sebanyak 50 gram juga. Ups, kelewat. Oke. Terhadap 50 gram, masukkan lagi. Oke, next sekarang pupuk mikronya ya, 2,5 gram Vitaflex.
over. Oke. Masukkan ke sini. Dan 2,5 gram Vitoflex. Ups, lebih. Oke. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini udah jadi ya pupuk AB mix pekatan yang B-nya. Nah, ini belum dicampur air ya guys ya. Jadi teman-teman bisa campurkan air baku. Ini saya pakai air hujan. Air hujan kalau bisa yang langsung dari langit ya, jatuh dari langit. Jangan jatuh di genting dulu baru kita tampung, karena biasanya yang jatuh dari langit lebih ini ya, lebih steril, lebih rendah ppm-nya, bisa mendekati zero ya guys. Nah, ini untuk teman-teman yang mau langsung pakai ini bisa dicairin, tapi saran saya untuk teman-teman yang pakai cuma sedikit atau sedikit-sedikit pakainya, lebih baik ini disimpan aja dalam bentuk pekatan kayak gini ya guys. Baru nanti kalau mau dipakai dicairkan atau disendok sedikit demi sedikit. Misalkan 1 sendok A dan 1 sendok B ya. Terlebih dulu nih diaduk dulu nih guys, tuh kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini diaduk, nantinya teman-teman bisa pakai ya. Contohnya misal kayak gini. Ini penyimpanan yang saya perlakukan nih kayak gini. Ini pupuk A dan pupuk B ya. Ini belum saya pakai, jadi disimpan aja dulu di wadah tertutup, tutup rapat ya kayak gini. Kenapa saya sarankan untuk menyimpannya dalam posisi kering? Karena pupuk dengan posisi kering kayak gini ini lebih stabil ya guys, ketimbang pupuk yang sudah dicairkan. Biasanya akan ada penguapan ya nantinya. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai jangka panjang, lebih baik disimpan seperti ini ya pupuknya. Umur simpannya jadi lebih lama ya guys, kayak gini ya guys ya. Nih kita aduk dulu. Ini diaduk. Tuh. Setelah tercampur gini, ini teman-teman bisa packing ya, bisa bungkus. Oke, tinggal kita kasih label pupuk A. Dan yang ini pupuk B. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya gimana? Langsung aja ya. Nih, ini untuk jadi pekatan teman-teman bisa larutkan ke 500 ml air, atau ini dimasukkan ke sini lalu ditambahkan air sebanyak 500 ml ya, sampai menyentuh 500 ml. Kalau saya di sini pekatannya boleh lebih, nggak apa-apa,
tapi nanti pekatannya jadi lebih encer ya guys. Ini pun sama kayak gitu, masukkan, tambahkan air sampai menyentuh angka 500 ml ya. Tapi karena saya mau pakainya cuma sedikit, kali ini saya mau tester aja. Ini saya ambil setengah sendok dah, paling setengah sendok kayak gini. Nih, masukkan setengah sendok B dan setengah sendok lagi yang A ya, kayak gini. Kita tes. Oke, langsung aja kita tambahkan air baku. Saya penuhin aja ya guys, 1 gelas. Oke, nah ini penampakan pupuknya ya, pupuk A dan B mix. Ini yang saya buat tadi, jadinya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini larut sempurna 100% menjadi air ya, tanpa adanya endapan atau residu yang tertinggal ya. Ini juga larut sempurna ya. Nah, ini selanjutnya bisa kita aplikasikan ya ke pohon. Nah, untuk aplikasinya di sini ya teman-teman, saya biasanya pakai dosisnya segini nih. Untuk hidroponik ini saya sarankan teman-teman harus memiliki TDS meter ya guys ya. TDS yang saya pakai ini yang Xiaomi ya. Terserah teman-teman mau beli merek Hana atau lain sebagainya, pastikan TDS meter tersebut sudah terkalibrasi, dan kalau bisa atau kalau ada yang tanpa kalibrasi ya guys ya, supaya hasilnya lebih akurat dan pengukurannya lebih jelas ya, nanti tidak berubah-ubah. Cara aplikasinya gimana? Anggaplah ini pekatan ya guys ya. Ini kita siapkan air tawar, air baku. Ini untuk menyiram pohon ya, kayak gini. Lalu kita masukkan pekatan A, misalkan segini ya. Nah, tuh. Terus sama pekatan B, misalkan segini. Tuh. Lalu diaduk. Nah, ini disesuaikan saja dengan fasenya ya guys ya. Ini air 10 liter, ppm-nya 1700 ya. Tentunya ini masih terlalu tinggi. Terus gimana cara menurunkan ppm-nya? Gampang ya teman-teman, tambahin air bakunya aja lagi.
Oke, aduk lagi. Masih tinggi 1300, tambah lagi airnya. Oke, kita ukur lagi. Nah, ini udah 1200 ya ppm nya, 1200. Ini udah siap kita aplikasi untuk fase generatif nih pohon anggur. Jadi sangat irit sekali ya guys ya. Kurang lebih bila kita kasih air baku penuh segini, ini masuk semua ya, karena ini kan setengahnya tadi kita pakai. Berarti 1 ember penuh ini air baku hanya memerlukan setengah sendok ini ya, setengah sendok ini. Berapa ini? Setengah sendok, 5 mili, untuk menghasilkan pupuk AB Mix sebanyak 20 liter ya, dengan ppm sekitar 1200 ppm. Kayak gitu ya guys, sangat hemat sekali, hemat pupuk. Nah, hasilnya mana? Hasil pemupukannya. Nah, ini ya guys ya, ini hasilnya. Udah laba-laba lagi. Hasil pemupukan anggur. Nah, ini kayak gini, anggur hidroponik di JH Channel kayak gini tuh. Sana ada lagi sedang berbunga. Ini anggur Basanti on the grid USA ya, hidroponik smart farming. Ada lagi ya nih, Basanti juga. Ini cukup besar-besar ya buahnya. Tuh. Basanti udah mulai variation. Di sana juga ada. Tuh. Ini tanpa pestisida apapun ya. Free pestisida. Tapi untuk teman-teman yang ingin hasil maksimal, silakan saja ya pakai pestisida. Perhatikan juga dosis penggunaannya ya, supaya buahnya juga nanti aman untuk kita konsumsi. Untuk di sini saya sengaja ya tidak pakai pestisida, karena untuk menguji juga seberapa tangguh varietas ini ditanam tanpa pestisida ya. Dan ini adalah hasil pemupukan pohon anggur Jupiter. Daunnya menjadi lebar-lebar ya. Tuh, teman-teman bisa lihat besar sekali apabila pencahayaan matahari cukup. Ini udah pada sprut aja nih. Tuh udah bawa bunga-bunga PHP ya. Pucuk aktif, mengkilap, ditandai dengan pucuk-pucuk yang sprut. Nah, nih. Tuh guys, bagong-bagong sulurnya udah bawa bunga aja ya guys ya. Ini padahal belum siap dibuahkan, ini masih pembentukan pematangan cabang tersier. Nih tersiernya, ini gemuk-gemuk ya. Tuh daunnya juga besar-besar, lebar-lebar guys. Tuh. Nah, ini juga pengaruh ya terhadap pertumbuhan batang. Ini rootstock dogleats. Kelihatan nih udah kulitnya pecah-pecah. Batang cenderung bulat.
tuh ya. Nih, sulurnya aktif, pucuknya aktif, sangat vigor. Malah udah banyak bawa bunga PHP ya, tuh kayak gini. Ini di Basanti pun sama ya. Nih, tuh ditandai dengan pucuk yang melengkung. Ini artinya subur. Ini tersier sayur ya, tapi besar nih, gemuk guys, bagong-bagong nih, besar-besar tersiernya. Untuk teman-teman yang mau menggrafting ya, sekedar berbagi atau sharing, ini saya pakai rootstock muda ya, rootstock muda, entres muda. Rootstock muda maksudnya gimana? Yang kayak gini guys, saya pakai yang masih hijau. Tadinya saya pakai hijau gini ya. Ini rootstock Gogrid, saya tanam dulu di pot. Nih, ini hijau. Ini besar ya, bongsor ya guys, masih hijau. Saya grafting dengan entres yang hijau juga. Iya, boleh. Iya boleh, itu gulma. Nah, ini jadinya kayak gini ya guys, stoknya. Ini tanpa pestisida. Bukannya saya anti ya terhadap pestisida. Untuk teman-teman yang menginginkan hasil optimal, silakan saja menggunakan pestisida ya, sesuai dengan dosis kemasan tentunya. Ini kayak gini hasilnya. Jadi nanti graftingnya lebih menyatu sempurna ya. Nah, ini letak graftingnya nih. Ini parafilmnya masih ada. Tuh. Ini graftingnya menyatu sempurna guys. Rootstock hijau, entres hijau, jadinya kayak gini. Lebih bagus menurut saya guys. Tapi ada laba-laba nggak? Untuk teman-teman yang mau membeli pupuk dan tidak mau ribet ya meracik pupuk AB Mix khususnya, silakan ya teman-teman bisa beli jadi di toko-toko online atau di all shop tuh banyak siap pakai dengan berbagai macam merek ya. Tapi untuk teman-teman yang mau racik, selamat mencoba. Dan untuk pupuk organik di sini saya pakai juga ya. Saya pakai air ikan lele nih, air ikan lele saya pelihara juga, lele Joswin. Tuh, lele Joswin, lele putih albino. Ini untuk yang berorganik nih bagus banget ya. Saya sarankan untuk pelihara ikan jenis lele ini karena ini ikannya sangat kuat, adaptif, dan cepat besar guys. Selain bisa untuk pemupukan air limbahnya, nanti ikannya juga bisa dikonsumsi ya. Terus ini airnya saya dikomposisi di sini ya guys ya. Ini daun-daun yang sudah tidak terpakai, hasil pemangkasan saya masukkan ke ini dekomposer VOC. Ini hasilnya. Nih, teman-teman yang mau pakai organik ini bisa ya, di selingi juga dengan organik. Ini VOC, masukkan aja ke dalam. Bisa juga ditambahkan dengan asam humat ya, sekali bisa ditambahkan dengan asam humat.
Untuk dekomposisinya saya pakai mikroorganisme dari M21, ataupun teman-teman juga bisa pakai ini ya, IE4 pertanian kayak gitu. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini, membahas mengenai cara meracik pupuk AB mix hidroponik untuk anggur ya. Ini pupuk A dan pupuk B. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur. Semoga Indonesia bisa swasembada anggur di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you. Bye. Oke Google, turn on smart farming. Oke, menyalakan smart farming.